Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus yang tadi sudah memberikan wejangan, Al-Mukarram Al-Syekh Ahmad Al-Jilani, Sahibul Haul, keluarga besar dari Abuya, wabil khusus guru saya, abang saya, orang tua saya, Al-Mukarram Al-Syekh Muhajir. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis haul, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah berkata dalam satu qaulnya, "Man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiq." Siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, maka masuk dalam golongan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Siang hari ini pun saya kebagian cuman 10 menit, kepotong salam 5 menit, sisa 5 menit. Langsung pasang gigi 2 aja dah. Diambil dari kitab Nasaihul Ibad, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam, ya, apa sih yang menyebabkan sampai sekarang ini doa-doa kita ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang permohonan kami belum dijawab sama Allah. Permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kalau untuk sholat Imam, jangan diragukan, di Pandeglang ini Imam, kalau untuk sholat, walaupun di akhir waktu musahain untuk sholat." Ya, sedekah sekecil-kecilnya 5.000 saya keluarin tuh, saya taruh di masjid setiap Jumat. Ama yatim walaupun saweran satu kampung, setiap Muharram kita ikut santunan yatim. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kenapa sampai sekarang doa kami belum didengar sama Allah? Kan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa Imam sampai sekarang doa kita ini belum didengar sama Allah? Beliau tersenyum dan berkata, "Para jamaah haul, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan doa-doa kita belum didengar sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita hadiri majelis haul dan ilmu, iya kita duduk bersama guru-guru. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah?" Enggak tahu Imam, makanya saya nanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah, itu dikarenakan hati kita ini mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Nah, dalam rangka haul ini saya ingin menyampaikan beberapa saja. Nanti masih banyak guru-guru, tapi sebentar. Mualim Mumu, ini ceramah mau depan Mualim. Maafin Mualim, panggung begini capein Ustadz ini. Dikejar muter kayak komedi begini nih.
hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Yang paling utama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita ini dipandai gelang Pak, ternyata terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita jalankan. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Ayo jujur, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang tua, saya yakin kita semua yang hadir di sini bukan hanya kenal sama Allah. Kita mengajarkan kepada anak cucu kita. Betul apa betul? Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat apa enggak? Ya udah masing-masing nyautnya. Pantas. Dulu ketika masih pesantren saya belajar, termasuk sama Abuya saya ngaji. Abuya ngajarin saya begini, Sogi, iya Buya. Yang namanya iman itu ada 4 tingkatannya. Iman ada 4. Pertama diajarin sama Abuya saya itu al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, nggak pernah turun. Ini takarannya imam para anbiya, para nabi. Jadi para nabi semakin diuji bang, semakin mantap imannya. Belum pernah ada sejarahnya nabi ngundurin diri. Kalau anggota dewan banyak, emang kesalahannya juga banyak. Nabi nggak ada yang ngundurin diri, benar? Ayo kita lihat Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ketika lagi dikasih penyakit sama Allah, rupanya ada istrinya yang tidak sabar. Ngobrol suami istri Nabiullah Ayub dengan istrinya di kamar. Apa kata istri Nabiullah Ayub? Ayub, ayam, Ayub. Apa Beb? Udah dengerin aja nggak sih? Ayang ini kan seorang nabi. Boya minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit ayang nih. Apa kata Nabi Allah Ayub saat itu? Oh, I'm sorry my dear. Mohon maaf ayang Beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa? Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah. Apa pernah ada sejarahnya baginda Nabi minta ngundurin diri jadi Nabi? Enggak ada. Kenapa? Imannya para anbiya mantap, selalu naik, enggak pernah turun. Itu yang pertama diajarin Buya sama saya. Yang kedua, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang nggak pernah naik tapi juga nggak turun, Pak. Stabil imannya nih. Ini imannya siapa? Ini iman para malakut. Jadi malaikat kalau nggak pernah berbuat salah, nggak usah heran. Benar? Malaikat selalu berbuat baik, emang tugasnya sudah. Iya kan? Malaikal maut. Belum pernah ada sejarahnya salah nyabut nyawa. Ya. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, diberikan saja itu rezeki dari Allah. Mau dia sholat, mau dia tidak sholat,
ketika Allah kasih perintah untuk memberikan rezeki, dikasihin aja itu rezeki bang. Belum pernah ada sejarahnya malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Enggak ada. Malaikat Jibril ditugaskan untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih aja itu wahyu. Nggak pernah ada sejarahnya kita dapat cerita dari guru-guru malaikat Jibril korupsi ayat. Kenapa? Karena imannya malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Lalu yang ketiga diajarin sama Buya ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada iman yang nggak pernah naik malah selalu kurang. Ini imannya siapa ini? Ini imannya para hewan. Jadi bu, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak usah pakai dimarah-marahin ya bu ya. Bener-bener saya ngomong ini. Ibu pulang haul nyampe rumah perut berasa lapar, masuk ke dapur melihat ikan tinggal satu-satunya. Ambil nasi balik ke meja, ikan digondol sama kucing. Nggak usah dimarahin kucing. Dasar kucing sialan, nggak perlu. Betul. Kambing kalau lagi datang laparnya nggak perlu datang ke mualim mumu nanya sama beliau, mualim ini rumput halal apa haram ya? Nggak perlu, makan aja udah. Ayam kalau lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri, banyak orang apa enggak ya? Dia naikin aja udah nggak ada urusan. Kenapa? Ayam. Ya. Kuda siang-siang jalan di jalan raya depan, mana panas nggak pakai celana. Apa malu? Lah ya kuda, nggak usah pakai diomel-omelin. Dasar kuda nggak punya akhlak. Udah siang lodang gelandung gitu aja. Jangan, ditanya aja yang gila. Kenapa? Karena imannya hewan itu nggak pernah naik, selalu turun. Lalu yang keempat diajarin sama Buya ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun.